Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini akan kita bahas sedikit berkenaan tentang kisah Ashabul Kahfi dan juga gua peninggalannya berdasarkan sudut pandang historis dan juga arkeologis. Rafiq Wafa Ad-Dujani adalah seorang arkeolog asal Yordania. Pada tahun 1963 menemukan sebuah gua yang sama persis seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu gua para Ashabul Kahfi. Gua tersebut diketahui sebagai tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri, menyelamatkan agama dan juga iman mereka dari ancaman Raja Dicyanus. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang paling legendaris dari masa ke masa. Bagaimana tidak, kisah ini menceritakan tentang pemuda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun lamanya. Akan tetapi, berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi ini, kisahnya menjadi perdebatan mengenai tentang keberadaan gua tersebut. Kisah ini terpotong hingga keberadaan gua menjadi perbincangan hangat dari berbagai penelitian dan juga arkeolog dunia. Ada yang mengatakan bahwa gua tersebut terletak di kota Abu Alanda, Yordania. Namun ada juga yang mengatakan di Palestina dan juga di Irak. Bukan tanpa alasan, penemuan hasil-hasil tersebut berdasarkan penelitian yang menerangkan tentang keberadaan sebenarnya gua Ashabul Kahfi tersebut. Maka oleh karena itulah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas sedikit berkenaan tentang letak gua Ashabul Kahfi berdasarkan sudut pandang historis dan juga arkeologis. Ashabul Kahfi adalah kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Kahfi. Kini bisa dijelaskan berdasarkan kacamata sains melalui sebuah penelitian setelah berabad-abad sudah berlalu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 18 menceritakan sejumlah pemuda tinggal dan tertidur dalam gua, bahkan kurang lebih hingga 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan juga ke kiri. Sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Dirangkum dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran. Setelah lebih dari 14 abad, ulasan Al-Quran tentang para penghuni gua atau Ashabul Kahfi berlalu sampai hari ini. Seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dujani menemukan letak gua tersebut di daerah Ar-Rahib di Yordania pada tahun 1963. Itulah gua tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri, menyelamatkan agama dan juga iman mereka dari ancaman Raja Dicyanus. Di dalam gua itu ditemukan adanya 8 kuburan, persis sejumlah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dekat pintu gua ditemukan kerangka rahang atas anjing yang diriwayatkan ikut bersama dan menjaga mereka. Dalam kisah tersebut diceritakan kalau para pemuda penghuni gua tersebut berjumlah 7 orang.
Salah satunya adalah pengembala, dan yang kedelapan adalah anjing mereka. Anjing itu terkubur di depan pintu gua yang dijaganya, tidak dikubur di kuburan kedelapan yang ada di dalam gua. Lubang gua Ashabul Kahfi tersebut telah diteliti oleh para arkeolog tersebut, terutama pada celah masuknya sinar matahari ke dalam gua. Ternyata ditemukan bahwa celah gua di sebelah selatan mengarah ke barat daya. Ketika seseorang berdiri dalam gua di waktu petang, posisi sinar matahari bergerak ke arah kanan dan menyorot orang yang berdiri serta memberi ruang untuk melihat ke arah pemandangan luar gua. Namun pada waktu tengah hari, sinar matahari tidak memasuki gua, sedangkan pada waktu matahari terbenam, sinar matahari sedikit dan sesaat memasuki gua. Apa yang ditemukan dan diuraikan oleh para peneliti terhadap gua sama persis dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Kahfi ayat ke-17, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tidak hanya itu saja, di dalam dinding gua pun ditemukan adanya tulisan dalam berbagai bahasa kuno yang mengisyaratkan keesaan Allah. Namun timbul pertanyaan dari kita sekarang ini, bagaimana Rasulullah SAW mengetahui kisah gua yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya dan sebelum turunnya Al-Quran? Maka masih menjadi perdebatan di mana tempat letak gua yang terkait dengan para pemuda mukmin yang disebut dalam surah Kahfi itu. Ada yang mengatakan sesungguhnya gua tersebut terletak di Asia. Ada pula yang berpendapat di Skotlandia. Namun bukti-bukti historis dan arkeologis menunjukkan bahwa gua itu sebenarnya terletak di daerah Sehab, sekira 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Bukti-bukti historis Gua Ashabul Kahfi. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa gua yang terdapat dalam surah Al-Kahfi itu ada di Gunung Rakim di Yordania. Mereka berkunjung ke sana dan mengaku melihat tulang belulang penghuni gua. Di antara para sahabat itu adalah Ubadah ibni As-Samit, Muawiyah ibni Abu Sofyan, dan Ibnu Abbas. Namun sekarang ini terdapat bukti arkeologis tentang keberadaan gua tersebut, karena ditemukan adanya sebuah bangunan bersejarah di atas gua tersebut, dan ternyata bangunan itu dahulu merupakan gereja dan beralih fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam. Dan juga ditemukan ada 7 pilar batu yang sudah tidak sama lagi tingginya dan dalam posisi membentuk lingkaran. Rupanya itu adalah bangunan yang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 21, Allah menyebutkan, "Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Masjid tersebut sudah mengalami beberapa kali kerusakan, seperti yang tertulis pada batu di dalamnya. Renovasi pun tercatat dilakukan pada tahun 118 Hijriah, 277 Hijriah, dan 900 Hijriah oleh umat Islam sebagai bentuk perhatian mereka akan nilai sejarah masjid yang disebut dalam Al-Quran tersebut.
Selain itu ditemukan pula 8 kuburan yang dibangun di atas batu. 4 diantaranya berada di lorong sebelah kanan pintu masuk gua dan 4 lainnya ada di lorong sebelah kiri gua. Tempat di persimpangan antara 2 lorong tadi temukan kerangka anjing, beberapa keping uang, gelang, cincin, dan bejana berharga. Seorang pakar geologi, Nazim Al-Kailani, mengatakan dalam penelitiannya bahwa tanah gua dan lokasi Gunung Rakim itu sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan kondisi tubuh para penghuni gua, sebab tanah di situ mengandung karbohidrat, kalsium, dan magnesium, serta tumbuhan dan hewan yang jenuh dengan radium. Material tersebut terdapat dalam unsur logam uranium yang berkilau dan menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Jenis-jenis sinar itulah yang mampu mensterilkan dan menjaga kualitas kondisi daging dan tumbuhan dari kebusukan. Dan juga Al-Kailani meyakini bahwa material tanah itulah yang membantu menjaga kondisi jasad para pemuda dari kerusakan selama lebih kurang 3 abad lamanya. Sahabatku semua, itulah sekilas berkenaan tentang keberadaan dan juga kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun dan juga dihidupkan kembali dengan sehat walafiat tanpa ada cacat ataupun penuaan. Cukup sekian pertemuan kita pada video ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.